Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita mau ngebahas soal matematika, khususnya di topik shape and space yang kedua. Soal kali ini saya ambil dari exercise kedua dari textbook kalian di halaman 59 sampai 61. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soalnya itu di link di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kita akan langsung lihat bagaimana pembahasannya dari nomor yang pertama, guys ya. Oke, exercise 2 nomor pertama kita akan baca terlebih dahulu soalnya. Name a quadrilateral with no lines of symmetry and rotational symmetry of order 2. Di sini kalian diminta menyebutkan bangun segi 4 ya, nomor 1 ya guys ya. Dengan tidak ada lines of symmetry dan memiliki symmetry order 2 untuk rotationalnya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan symmetry line. Symmetry line itu misalkan kamu kalau misalkan ini ada sebuah persegi ya guys ya, symmetry line-nya itu kalau kamu tarik garis imajiner ya titik-titik seperti ini itu bisa kelipet ya. Kalau square seperti ini dia tuh bisa memiliki symmetry line-nya itu bisa sampai 4 ya karena garisnya itu bisa ada 4 ya. Jadi kalau kamu lipat dia akan ketemu bentuknya seperti ya kamu melipat kertas ya guys ya. Nah, bangun segi 4 yang tidak punya lines of symmetry itu adalah paralelogram atau jajar genjang dalam bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan ya kita lihat terlebih dahulu pembuktiannya ya. Parallelograms do not have line symmetry. Kalau kamu lihat vertical line symmetry seperti ini, apakah nanti akan kalau dilipat kayak begini, apakah akan ketutup sempurna? Itu juga tidak. Ya, horizontal line itu juga tidak. Ya, diagonal itu juga tidak. Jadi for any parallelogram, it is impossible to construct a line that passes through the center of the figure and cuts the image in half, where each side of the mirror image of the others. Ya, jadi tidak mungkin. Nah, ini adalah contoh untuk lines of symmetry. Tapi mengapa parallelogram memiliki rotational symmetry of 2? Ya, di sini sebenarnya udah ada jawabannya. Nah, untuk menjelaskannya saya perlu agak keluar sedikit. Nah, yang dimaksud dengan rotational symmetry itu kamu harus memutarnya. Jadi kamu bisa bayangkan di sini saya memiliki sebuah parallelogram berwarna hijau dengan sudut yang ada di sebelah kiri sebagai patokannya. Nah, sudut ini kalau kamu putar searah jarum jam ya. Nah, ini diputar 180 derajat kayak begini, guys. Sekarang sudutnya ada di sebelah kanan. Ini adalah rotational order 1. Ya, bentuknya dia ketutup sempurna, sama seperti parallelogram yang tadi mula-mula. Jadi ini baru order yang pertama, ya. Lalu kalau komputer lagi sebanyak 180 derajat sampai akhirnya kembali, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah rotational symmetry of order 2. Artinya kalau diputar 180 derajat, dia bisa menutup kembali bentuk semulanya. Itulah yang disebut dengan rotational symmetry. Kalau lines of symmetry itu kan yang garis, tapi kalau rotational itu diputar. Nah, tadi itu ordernya butuh 2 kali untuk menutup kembali ya dari patokan sudutnya seperti itu. Jadi itulah penjelasan awal mengenai lines of symmetry dan rotational symmetry ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini hitungan. The diagram shows a kite. Nah, kite itu bentuknya seperti yang di kanan nih ya. Sifat kite salah satunya bagian angle-nya di sini juga sama nih. Ini adalah 121 ya, sama dengan yang sebelah kiri. Kita harus bisa menghitung bagian angle yang sebelah atas dulu nih, ya yang warna biru. Karena itu adalah sebuah garis lurus, berarti dengan mudah ini adalah 80 derajat, ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung bagaimana cara menghitung size of A atau alpha ya itu ya. Jadi A itu, nah ingat, total dari ini ya, total dari kalau segitiga itu kan total interior angle-nya adalah 180 ya. Sedangkan kalau kuadrilateral, segi empat bentuk apapun adalah 360 derajat interior angle-nya. Jadi A tambah 121 tambahin 80 tambahin 121 nilainya adalah 360. Sehingga nilai A di sini kamu hitung. Nanti 360 dikurangi 121 kurang 80 kurang 121. Nilai A-nya kita dapetin hasilnya adalah 38 derajat sesuai dengan kunci jawabannya juga ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 3. Nah, ini kita diminta untuk masing-masing ya guys ya. Gambarnya ada seperti tertera di layar, sekali bisa perhatikan. Kita akan hitung dari yang A. Angle DAB itu yang bagian sebelah sini ya guys ya. Jadi DAB itu anggaplah ini kita anggap X ya.
Nah, berarti untuk gambar yang pertama, X ditambahin 100, ditambahin 103, ditambahin 65, sama dengan 360. X-nya ya kamu tinggal kurangin ya. 360 potong 100, potong 103, potong 65. Kalian hitung boleh menggunakan kalkulator, yang penting kalian inputnya yang betul dan teliti, nanti didapat nilainya adalah 92 derajat. Nah, bagaimana untuk bagian yang C dulu nih? MNK itu yang ini, yang X ya. Ini juga cukup mudah. Jadi intinya gini, ini kan 90 derajat nih ya. Simbol ini kan tegak lurus. Berarti 90 tambah 90 tambahin X tambah 125. Nah, totalnya itu adalah 360 ya, karena ini kuadrilateral. X-nya kamu bisa hitung ya, ini tinggal kamu kurangin ya. Jadi hasilnya saya dapatkan di sini adalah 55 derajat, guys. Ini untuk bagian yang A sama C udah jadi nih. Kita tinggal hitung bagian yang B, yang Bravo. AZY itu yang mana? Kalian lihat. AZY itu yang ini, guys. Nah, ini bentuk ini adalah bentuknya si siapa nih? Ini kayak kite ya sebenarnya ya. Jadi ini bukan rhombus ya. Ini kite. Jadi dia ini sama, ini 122. Nah, berarti 45 tambah 122 tambah 122 tambahin, anggap aja itu AZY ya. Ini cuma nama sudutnya aja. Sama dengan 360. Berarti sudut AZY itu kamu tinggal kurangin ya. 360 kurang 122 kurang 122 kurang 45. Hasilnya dapat adalah 71 derajat dan ini juga sama ya dengan jawabannya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 4. Work out the size of angle ABC. ABC itu yang ditanya adalah yang ini sebetulnya ya. Jawabannya bukan 3x. Nah, kamu harus cari tahu terlebih dahulu berapa nilai x-nya. Nah, gimana caranya? Kita harus susun persamaannya. Jadi x tambahin 3x, semua sudut-sudut di dalamnya kalau ditotal akan sama dengan berapa, guys? Kalau kuadrilateral itu 360 derajat ya, ini dihafalin guys ya. Jadi ini tinggal dihitung ya guys. Ini 1 tambahin 3 tambahin 1. Ya ini gini aja saya bantu. Ini kan 4x. Nah, itu kan 2x tambah 12 sama dengan 360. Berarti ini 6x, nah 360 kurangin dengan 12. 6x di sini adalah 348. Nah, x-nya kamu bagi dahulu ya, 348 bagi 6. Jadi nilai x di sini adalah 58 derajat. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk soal yang berikutnya guys ya, ini belum selesai, ini baru X-nya, tapi kan ditanya adalah angle ABC ya, ini kan beda tuh, kamu bisa lihat, ini jawabannya kan 174, caranya gimana? Berarti angle ABC itu kan adalah 3X, berarti 3 kamu kalikan dengan 58, hasilnya adalah 174 derajat, dan ini juga sudah betul ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5. ABCD is a parallelogram. CDE is an isosceles triangle. ADEF is a straight line. Angle BAD is 64. Work out the size of angle CEF. Give reasons for your working. Nah, kita diminta ya guys, ini parallelogram. Kalau parallelogram seperti ini, kan sudut yang ditanya kan CEF. CEF itu adalah yang X yang sebelah sini. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu yang Y guys. Untuk mencari nilai yang Y, ini berarti kamu harus bisa mencari bagian yang sebelah sini dahulu, guys. Ini adalah sudutnya 64 derajat. Ya, ini juga sama sifat-sifatnya ya. Bagaimana mencari yang ini? Ini juga 64 derajat, guys. Ya, karena ini alternate interior. Ingat ya, guys ya, kalau misalkan ada dua buah paralel line seperti ini, dipotong kayak begini, ininya 64, yang ini juga 64. Ini disebut alternate interior angle. Ini nama sifat pasangannya. Berarti kalau ini kakinya sama, berarti yang ini juga 64. Seperti itu ya kan, kakinya sama. Berarti untuk cari nilai Y, ya mudah. Jadi kan itu 64 tambah 64 tambah Y sama dengan 180. Jadi Y-nya itu adalah 180 kurang 64 kurang 64. Oke, resultnya di sini kita dapetin 52. Nah, berarti nilai X-nya ya tinggal 180 kurangi 52. Jadi didapat nilainya adalah 128 dan sudah sama ya dengan kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 6. Nah,
kalian bisa baca terlebih dahulu soalnya di sini ditanya ABD. ABD itu yang X berarti ini ya yang ditanya. Nah, kita mencari tahu terlebih dahulu DEC. Nah, DEC itu adalah 180 dikurang 156 ya. Jadi DEC-nya itu kita cari tahu terlebih dahulu 24. Kalau udah dapat 24, berarti kita bisa mencari apa? DCE. DCE ya, ini berbeda. DCE itu yang bagian yang sebelah kanan sini. Berarti 180 kurang 24 kurang 72. Hasilnya di sini kita dapetin 84. Ya, di sini 84. Nah, bagaimana untuk mencari yang X? Di sini menggunakan sifat corresponding angle ya. Sekali lagi saya review. Kalau ada garis paralel ya seperti ini, terus ada garis yang memotong. Kalau ini 84, ini juga 84. Jadi jawaban ABD itu adalah 84, guys. Karena ini sifat yang disebut corresponding angle ya, guys ya. Oke guys, jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 6 ya guys ya. Kita akan melanjutkan pembahasan di exercise 2 yang bintang. Nah, sekarang kalian diminta untuk name a quadrilateral with one line of symmetry and no rotational symmetry. Jadi untuk menjelaskan ini, ya, jawabannya adalah kite. Itu udah ada jawabannya dan di sini udah memang saya siapin jawabannya. Jadi kite itu punya line of symmetry yang bagaimana guys ya? Line of symmetry untuk kite itu dia bentuknya kayak begini ya. Ini kan kait, jadi ada di tengah-tengah seperti ini. Kalau kamu lipat, dia kan jadinya seperti ini ya. Jadi itu bisa menutup persis semuanya. Nah, untuk rotationalnya bagaimana guys? Nah, rotationalnya kalian bisa perhatikan kite yang warna hijau. Ini kalau saya putar, bagaimanapun saya putar, dia nggak bisa menutup bangunan kite yang lamanya. Jadi itu nggak ada no rotational simetrinya ya. Nggak bisa gitu, mau diputar berapa derajat itu nggak bisa. Jadi kite itulah tidak punya no rotational symmetry seperti itu. Ya, jadi penjelasannya cukup jelas ya, karena kalau seperti ini animasinya kalian harus lihat dari videonya tadi ya. Ini kan tadi ya, line of symmetry-nya ya. Kalau diputar-putar tadi nggak bisa. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, four angles of quadrilateral are bla 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 bla. Diminta find X. Nah, ini kamu tinggal hitung secara aljabar aja. Yang penting kamu hitungnya adalah dengan teliti. Berarti di sini ditambah X plus 55, hasilnya adalah 360. Nah, kita hitung ya guys ya. Berarti ini 3X tambah X tambah X, 5X ditambah 90 tambah 15 tambah 25 tambah 55. Ini 185, 360. 5X, di sini saya dapetin 175. Berarti nilai X-nya di sini adalah 35 derajat. Dan ini juga sudah sama dengan kunci jawabannya. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiga. ABCD is an isosceles trapezium, BCE is an isosceles triangle. Ya, kalian bisa lihat. DCEF is straight line. Angle BEF 132. Berarti kita bisa nyari yang ini nih, BEC ini ya. Kita bisa cari angle BEC ya. Itu sama dengan berapa nih guys? BEC itu berarti 180 kurangin 132. Jadi angle BEC ini nilainya adalah besarnya 48. Nah, ini 48. Berarti kan ditanya apa sih? DAB ya. DAB ini kan yang jauh di sini ya. Ini yang ditanya nih. Ini X-nya nih. Nah, kita cari dulu nih. Ini Y-nya kita cari ya. Kenapa ini kakinya sama? Oh, ini ada keterangannya. Jadi sudut angle-nya sama ya. Berarti kita bisa hitung Y tambah 48 nilainya adalah 180. Berarti 2Y tambah 48 sama dengan 180. Nah, di sini 2Y sama dengan, kamu potong ya, 180 kurang 48. Ini 132, kamu bagi 2. Jadi di sini hasilnya adalah 66 derajat, guys. So that's the answer untuk yang Y. Tapi itu belum menjawab, guys. Nah, kalian perhatikan. Untuk mencari yang Y, X ini, kamu harus tahu terlebih dahulu, yaitu tentang yang ini, Z. Kenapa Z penting harus dicari? Ya, Z ini kan 180 kurangin Y, which is hasilnya adalah, Y-nya kan tadi 66 ya. 114 derajat.
Karena yang ini trapesiumnya di isosceles, berarti ini juga Z. Dan yang ini, part yang ini juga X seperti itu. Karena dia kan sama kakinya. Jadi ukuran angle-angle itu juga harus sama. Jadi bagaimana? Ya kamu bisa hitung begini, 2X tambah 2Z sama dengan 360. Nah, 2X tambah 2 kali 114 sama dengan 360. Berarti ini kamu coba hitung, hasilnya ini 228 sama dengan 360, 2X. Nah, ini kamu pisahin ya, dikurangin. Nah, nanti nilai X-nya di sini saya dapetin nanti hasilnya adalah 66. Ya, karena ini kan kamu bagi 2. Jadi X-nya itu 132 U bagi 2. Hasilnya adalah 66 derajat. Kayak gitu guys ya. So that's the answer for number 3. And we will continue to next number 4 ya. Work out the size of angle ACB. ACB ya yang ini. ACB ini yang warna kuning nih. Yang ini yang ditanyakan. Kita cari dahulu yang ini guys ya. Yang ini berapa? Ini mudah. Ini kan sebenarnya 70. Karena kalau ya ini DEB ya. Saya tulis ya caranya DEB. Ini adalah 180 potong 110. Jadi 70 derajat. Ya. Gampang. Nah, terus yang gampang lagi yang mana guys? Yang ini guys. Ini sebenarnya juga gampang. Ini itu 70 nih. Loh, kenapa kok saya bisa tahu langsung? Karena ingat, kalau ada dua buah garis yang paralel dipotong, bagian yang ini tuh yang disebut corresponding angle. Jadi sama. Ya, kalau ini 70, ini 70 seperti itu. Ya, ingat namanya adalah corresponding angle seperti ini. Berarti untuk mencari sudut ACB, ya sudah dengan mudah tinggal 180 potong 70, potong 74. Jadi angka 125-nya itu ya sebenarnya ya kita nggak perlu gitu ya. Ya ini jawabannya adalah 36. Sama guys ya, jawabannya dengan yang di buku. Kita akan masih melanjutkan ke soal berikutnya di soal yang nomor kelima guys ya, tetap semangat. Nah, di sini in this quadrilateral angle PQR and angle QRS are equal. Nah, angle bla 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 kalian bisa baca keterangannya. Find the angle of PSR. Nah, pelan-pelan nih guys. Ini kan semuanya kan in terms of QRS. Nah, anggap begini guys, maksudnya gini, equal angle maksudnya kan ini anggap X. Ini anggap X gitu. QRS itu tahu gak yang mana? QRS kan itu ini. Jadi ini 6/7X, yang ini tuh 4/7X. Kalau di total semua, berarti kan X tambah X tambah 6/7X tambah 4/7X, nilainya adalah 360. Nah ini memang agak rumit, karena ini pecahan guys ya. 10/7X sebenarnya 360. Nah ini kamu coba tambahin dulu. Ya 10 bagi 7, tambahin 2. Di sini saya dapetin 24/7X. Nah, untuk mencari nilai X-nya di sini kamu tinggal bagi secara pecahan aja. Nanti didapat nilainya adalah ini 360 kamu kali 7/24. Jadi X-nya adalah 360. Ini X-nya itu 105. Ya, tapi bukan berarti jawabannya itu adalah 105. Yang ditanya di sini adalah PSR. Kita lihat ya, PSR itu apa? Nah, kamu lihat. PSR itu adalah jawabannya 4/7 QRS. Sehingga 4/7 kali 105. Hasilnya di sini 60 derajat guys ya. Sesuai dengan jawaban di soal. Show that angle QPS is a right angle. Berarti kamu hitung QPS. Berarti QPS itu nanti 6/7 kali QRS. Tadi QRS-nya kamu masukin 105. Hasilnya dapat 90 derajat guys ya. Ini membuktikan dia right angle seperti itu. Oke guys, dan kita akan masuk ke soal terakhir di soal yang nomor ke-6 guys untuk konten kita kali ini. The diagonal of rectangle intersect at 76 ya guys ya. Nah sekarang find the angle that the diagonal makes with the longer side of the rectangle. Nah kita gambar dulu rectangle-nya seperti ini. Nah the diagonal of rectangle intersect at 76. Nah jadi kita gambar diagonal-diagonalnya. Nah 76 itu yang ini guys ya, misalkan ya. Misalkan. What the diagonal makes with the longer side of rectangle? Nah, yang ditanya itu adalah, kalau saya nggak salah ini ya. Nah, sebentar nih. Ini yang ditanya ini sebetulnya adalah, oke guys, jadi ini saya ada salah gambar guys. Jadi ini 76-nya kayaknya nggak mungkin di sebelah sini. Jadi di 76 ini sepertinya di sebelah sini.
Ya. Jadi kita cari dahulu yang ini adalah 104. Nah, bagian A itu yang ditanya tuh angle yang ini. Angle that diagonal makes with the longer side of rectangle. Longer side kan yang jelas yang bawahnya. Nah, ini karena dia isosceles triangle, berarti ini kan sama. Ya, saya anggap ini Y ya, karena yang di 6B itu dia pakai X. Berarti ini Y tambah 104 sama dengan 180. 2Y sama dengan 180 kurang 104 ya, 76. Jadi Y-nya di sini adalah 38 derajat, guys ya. Itu untuk jawaban yang A. Bagaimana untuk jawaban yang B? Nah, sekarang ini berarti sebenarnya soalnya sama, cuma dia ganti X. Gitu ya. Dia ganti X. Kamu bisa perhatikan. Ininya X. Sekarang ditanya ininya berapa, gitu kan? Kalau kamu lihat di sini, ini kan 76. Sekarang di sini 76 bagi 2. Berarti kalau begitu, di sini relation-nya, di sini adalah jawabannya X per 2. Seperti itu, bisa langsung. Ya, daripada kamu hitung satu-satu, nanti repot. Jadi ini adalah jawabannya X per 2. Seperti itu, guys. Ya, kamu bisa lihat relation-nya. Di sini kan 76 bagi 2. Ya, oke guys, demikian pembahasan konten kali ini tentang shape and space part yang kedua. Semoga cukup jelas pembahasannya. Namun jika kalian masih ada yang bingung dan mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih dan bye-bye.